Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kuliner yang saya cintai. Hari ini kita akan berlatih membuat serabi Solo yang manis, gurih, dan legit. Serabi Solo dari namanya jelas, ini adalah sebuah jajanan yang asal muasalnya dibuat dari kota Solo. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita ikutin. Pertama-tama kita siapkan bahan A istilahnya ya, yaitu kita siapkan 1 butir kelapa ya, yang tentu akan kita ambil santannya sebanyak 1100 ml ya. Jadi kita ambil santan yang masih pertama ya, yang kental lah gitu. Kemudian santan yang sebanyak 110 ml tadi kita masukkan ke panci, lalu kita campur dengan beberapa daun pandan biar wangi dan ditambah sedikit garam atau sekitar setengah sendok teh ya. Setelah itu kita aduk, kita masak sampai santan tadi mendidih ya. Jadi ini adalah api sedang ya, pelan-pelan kita aduk sampai dia mendidih, dan setelah mendidih kita tetap aduk dengan api kecil sampai kurang lebih 5 menit ya. Biar apa? Biar hasilnya mantap. Ya, setelah santan tadi masak ya dan sesuai dengan apa yang kita lakukan di rumah tadi, maka santan ini lalu kita pindahkan ke dalam tempat yang telah kita siapkan untuk dalam proses pendinginan ya, agar ini cepat dingin, karena kalau masuk di panci biasanya lama untuk dinginnya. Oke, kita tuangkan dalam tempat yang sudah kita siapkan tadi, lalu kita dinginkan atau kita diamkan kurang lebih 30 menit. Kemudian santan tadi kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah arehnya 300 ml, ini mohon maaf salah nulis, artinya 300 ml, dan 650 ya, 350 ml santan sisanya. Baik, kemudian kita siapkan bahan B. Yang pertama adalah tepung beras sebanyak 250 gram ditambah dengan gula sebanyak 170 gram. Kemudian campurkan juga tepung tapioka sebanyak 15 gram dan ditambah lagi dengan tepung terigu sebanyak 15 gram. Tentu setelah ini ditambah juga setengah sendok teh ya, garam. Kemudian kita aduk merata semua bahan tadi ya. Pastikan semua tercampur merata dan tidak ada yang tidak tercampur ya. Kemudian bahan ini akan kita tambahkan santan tadi yang sebanyak 650 ml ya. Jadi kita tuangkan santan tadi, lalu kita aduk seluruh bahan yang sudah kita campur merata tadi menjadi sebuah larutan atau adonan yang akan menjadi bahan pokok dalam pembuatan serabi Solo. Nah, di sini tentu rasanya nanti akan manis, ya, gurih, dan tentu renyah. Baik, setelah kita pastikan semua tercampur rata, ya, semuanya harus istilahnya tidak sampai nanti muncul merintil lah ya, atau butir-butir lah, semuanya harus larut dan cair. Nah, kita pastikan sekali lagi semuanya tercampur ya, tidak ada lagi yang ada butir-butir lagi. Setelah cairan adonan ini tercampur rata, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mendiamkan atau membuat larutan ini menjadi lebih baik lagi ya hasilnya. Dengan cara apa? Kita tutup dengan kain bersih dan dibiarkan kurang lebih 1 jam atau 60 menit ya, antara 1 jam sampai 2 jam.
Ya, kemudian kita ambil adonan tadi ya, sebanyak 1 sendok sayur ya. Kita tuangkan dan kita putar-putar biar muncul nanti semacam rendah gitu ya. Setelah itu kita kasih 1 sendok makan untuk areh ya, atau santan kental, dan ditambahi dengan topping yang kita senangi atau selera kita. Nah, di sini kita kasih masih series ya, coklat. Nanti ini rasa coklat tentunya hasilnya, dan kita tutup, kita diamkan antara 4 sampai 5 menit. Tergantung apa? Tergantung api yang kita nyalakan ya. Semakin besar tentu semakin cepat. Tentu hasilnya berisiko mati kosong. Sebaiknya adalah api kecil ya. Ini menggunakan api kecil dalam proses pengentalan terapi. Kalau kita lihat sudah cukup matang, maka kita akan ambil, kita letakkan pada kebetulan saya pakai kertas minyak ini supaya tidak lengket. Nah, hasilnya luar biasa, bagus kan? Ini adalah serapi Solo yang manis, gurih, dan legit tentunya, yang menjadi idola, menjadi jajanan yang disukai oleh banyak kalangan anak-anak maupun orang tua. Ya, berikutnya adalah kita ulangi ya dari semua proses tadi dengan menuangkan ya, setelah selesai tadi 1 sendok sayur istilahnya ya. Kita proses seperti tadi, dikasih areh, dikasih topping yang kita inginkan, dan kita tutup, kita biarkan di api kecil selama kurang lebih antara 4 sampai 5 menit sesuai dengan selera kita. Ya, ini hanya sebatas perkiraan aja, masing-masing tergantung ya selera masing-masing. Nah, inilah hasilnya serapi Solo siap dinikmati ya. Baik, terima kasih sobat kuliner yang saya cintai. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan selalu kita akan tampilkan jajanan atau kuliner di lain waktu ya. Tentu ini sangat membantu kita semua untuk belajar membuat jajanan, khususnya serapi Solo. Lihat teksturnya luar biasa dan nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.